Halo semua, selamat datang kembali di channel Resahin. Dan hari ini kita akan memahami lebih dalam tentang apa yang terjadi jika Belanda tidak pernah datang ke Indonesia. Indonesia dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia, atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi. Serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk Kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang dan penjajah. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya, kerajaan bercorak Hinduisme-Buddhaisme yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Agama dan kebudayaan Hinduisme-Buddhaisme tumbuh, berkembang, dan berasimilasi di Kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Setelah itu, para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa datang ke Kepulauan Indonesia dan berperang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku semasa zaman penjelajahan. Pada waktu itu Indonesia berada di bawah kolonial Belanda, yang saat itu bernama Hindia Belanda. Lansir dari itsejarah.net. Belanda pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Pelabuhan Banten dengan 4 buah kapal yang dipimpin oleh Kapten Peter Keyser dan Cornel C. de Houtman pada 23 Juni 1596. Kedatangan kapal Cornelis de Houtman dan awak kapalnya semula disambut dengan baik oleh para pribumi Banten. Banyak penduduk pribumi yang naik ke kapal tersebut untuk menawarkan makanan ataupun dagangan kepada mereka. Namun, sambutan baik ini disalahartikan oleh Cornelis de Houtman yang justru bertindak kasar kepada pribumi Banten yang menawarkan keramah tamahan kepada mereka. Walau demikian, pribumi Banten masih saja menawarkan lada yang Belanda butuhkan. Tujuan Belanda ke Indonesia semula murni untuk berdagang rempah-rempah, mengambil keuntungan besar dari penjualan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Namun pada perkembangannya tujuan tersebut berubah dari yang semula berdagang dan selanjutnya memonopoli perdagangan hingga menjajah Indonesia. Belanda dianggap menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Banyak hal mempercayai hal tersebut namun ada sebagian orang yang menyangkal lamanya penjajahan tersebut. Ucapan Bung Karno, Indonesia dijajah selama 350 tahun, semata-mata hanya untuk menaikkan semangat patriotisme rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan ucapan, lebih menderita dijajah Jepang selama 3,5 tahun daripada dijajah Belanda 3,5 abad, seolah menjadi pembenaran ucapan Bung Karno tersebut. Setelah berada di bawah kolonial Belanda, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta modernisasi yang pesat. Dan jika kalian tahu, jika Belanda tidak pernah datang ke Indonesia,
maka sejarah Indonesia dan identitasnya mungkin akan sangat berbeda dari apa yang kita ketahui sekarang. Beberapa kemungkinan hal yang dapat terjadi jika Belanda tidak ke Indonesia adalah sebagai berikut. Kekuasaan di Indonesia mungkin masih berada di tangan kerajaan-kerajaan lokal, atau terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang saling bersaing. Mungkin tidak ada pengaruh Barat seperti yang terlihat di Indonesia saat ini. Indonesia mungkin memiliki kebudayaan yang sangat berbeda dari apa yang kita ketahui sekarang. Tidak ada kolonialisme Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia tidak akan mengalami penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam yang terjadi selama lebih dari 3 abad. Mungkin tidak ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tetapi bahasa-bahasa daerah yang masih digunakan sebagai bahasa utama. Namun, sulit untuk memperkirakan bagaimana Indonesia akan terlihat jika Belanda tidak pernah datang ke Indonesia. Kita tidak dapat mengubah sejarah, tetapi kita dapat mempelajari dan memahami sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik.